bulan Rajab masuk ke bulan Sya'ban akan menghadapi
bacaan kitabnya dikhususkan untuk membaca tentang bab puasa. Karena setelah sahabat selesai masuk Ramadan, jangan sampai ketika kita berada di bulan Ramadan itu Ramadan berlewat dengan begitu saja. Makanya di bulan Sya'ban itu mereka mempelajari lagi itu bab-bab tentang puasa. Kita ikuti apa yang sudah diajarkan oleh ulama kita. Untuk hari ini kita tidak meneruskan kitab yang biasa saya baca kemarin masalah haji, untuk membaca tentang puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi bida'i amin. Kitab Siyam, kitab menerangkan tentang berpuasa. Apa itu puasa? Puasa itu secara umum adalah al-imsak, menahan. Itu secara bahasa. Menahan apa aja? Setiap yang menahan itu namanya imsak, itu disebut dengan puasa. Ini sama istri kita tahan tuh. Istri domelin mulu, kita nahan, berarti kita lagi puasa tuh. Dalam syariat, dalam istilah puasa itu al-imsaku anil akli wa syurbi minal fajri ilal maghribi ihtisaban billahi. Dalam syariat, dalam istilah puasa itu menahan, tidak makan, tidak minum, mulai dari terbit fajar, dari subuh sampai maghrib. Itu namanya puasa. Apa hukum puasa di bulan Ramadan? Hukum puasa adalah wajib. Di bulan Ramadan adalah wajib. Sepakat ittifaq ulama semua mengatakan bahwa puasa adalah di bulan Ramadan adalah wajib. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sudah dari Al-Quran surah Al-Baqarah yang mengatakan, hai orang-orang yang beriman, kutiba awal wujibah, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kalian sudah diwajibkan. Umat-umat terdahulu mulai dari umat Nabi Nuh, mulai dari umat Nabi Ibrahim, mulai dari umat Nabi Isa, mulai dari umat Nabi Musa, semua sudah diwajibkan untuk berpuasa. Cuma berbeda puasanya mereka dengan puasa kita sebagai umat Islam. Nabi Daud. Nabi Daud itu puasanya sehari puasa, sehari tidak. Dalam hadis bunyian Islam khamsun, Islam dibina itu atas 3. Di antaranya adalah as-shaum, yaitu berpuasa. Lalu siapa saja sih yang wajib berpuasa? Tadi kan ayatnya secara global, ayat orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Itu belum ada pengecualian. Nanti ada orang-orang yang tidak diwajibkan berpuasa karena mandi terhalang sesuatu. La yajibu shaumu ramadhana illa 'alal muslimin balighin aqilil qadiri 'ala shaumi tahirin min al-haidi wal nifasi. Tidaklah wajib berpuasa di bulan Ramadan kecuali pertama
Satu wajib puasa. Berarti yang diperintah wajib itu orang Islam. Selain orang Islam tidak ada kewajiban. Kenapa? Karena yang paling besar kalau untuk selain Islam dia masuk Islam dulu, baru ada kewajiban yang lain. Kalau bisa ada tetangga kita bukan Islam, lalu dia ikut puasa, nggak bakal mendapatkan pahala. Kenapa? Karena dia nggak ada kewajiban. Al-baligh, orang yang sudah balik. Berarti anak yang belum balik itu tidak ada kewajiban untuk berpuasa. Berapa ukuran balik? Minimal itu paling 15 tahun. Nanti balik itu antara 9 dan 15 tahun. Dia hitungannya qamariyah, hitungannya bulan Islam. Makanya kalau punya anak, catat hari lahirnya jangan hanya nasional, tapi hari lahirnya yang hijriah, yang Islam dicatat. Agar apa? Agar menentukan balik dia. Kalau laki-laki, balik itu ditandai dengan bermimpi. Kalau perempuan, baliknya itu ditandai dengan keluarnya darah haid. Umpama ada anak yang belum mimpi umur 15 tahun, belum mimpi 15 tahun, umurnya sesuai dengan hijriah, hitungan tanggalnya tanggal hijriah. Misalnya dia lahir di tanggal 5 Rabiul Awal 1000 misalnya, dalam hijriahnya 1442. Berarti kan 15 tahun berikutnya dia belum mimpi, tapi udah lewat 15 tahun sesuai urutan hitungan bulan hijriah, maka dia dihukumkan sudah balik. Kenapa? Karena batasnya itu umur 15 tahun. Kalau masih di bawah 15 tahun, dia belum bermimpi, kalau laki-laki atau perempuan belum haid, maka belum dihukumkan balik. Maka puasa dia belum diwajibkan. Tapi untuk tarbiyah, sebagai orang tua, untuk tarbiyah, misalnya ada anak kita kecil umur 8 tahun, umur 9 tahun, 7 tahun, saya pengen puasa Pak, gak apa-apa kasih puasa, buka Jawa misalnya, bukanya siang jam 12, untuk tarbiyah gak apa-apa, boleh, tapi nggak dihitung, nggak dianggap buat. Kenapa? Karena belum balik. Untuk mengajarkan anak biar nanti begitu dia balik terbiasa. Al-akil, Islam balik berakal. Orang yang nggak berakal, waliyadzubillah, misalnya akalnya kurang, maka dia tidak ada kewajiban untuk berpuasa. Al-qadir ala shaumi, mampu untuk berpuasa. Ada orang yang nggak mampu berpuasa, dia punya penyakit misalnya, nggak kuat, atau dia sudah terlalu tua, umurnya udah tua, nggak mampu dia berpuasa. Atau kalau dia berpuasa ini bisa menambah penyakitnya, maka dia nggak ada kewajiban untuk berpuasa. Gak apa-apa dia meninggalkan puasa, cuma nanti di tes dulu sama dokter. Jangan mentang-mentang kita nggak mau kita cuma puyeng-puyeng sedikit, bilang saya nggak mampu berpuasa, batal aja. Enggak. Karena orang kalau yang membatalkan 1 hari nggak
di bulan Ramadan mantaraka soma Ramadan yauman, satu hari, lam yakdi, yang gak bakal mampu, yang gak bakal tergantikan walaupun dia berpuasa selama 1 tahun. Satu hari dia ninggalin puasa Ramadan, lalu dia buat kodok, dia bayar tuh selama 1 tahun untuk yang satu itu dia tinggalin, itu gak bakal terganti pahalanya. Pahalanya gak bakal terganti. At-tahir minal haidi wan nifas, suci dari haid dan nifas. Jadi kalau orang wanita sedang haid lalu nifas juga misalnya haid, maka tidak ada kewajiban untuk berpuasa. Nanti dia qadha tuh, qadhanya setelah batal Ramadan. Wa idza tamma sa'banu salasina yawman aw ra'at hilala adlun wa sabata indal qadi wajib as-sawmu ala umumin nas. Dan apabila bulan Sya'ban sudah genap 30 hari, kan kalau dalam Islam itu bulan hanya 2, kalau enggak 29, 30 hari. Beda kalau bulan nasional. Bulan nasional itu ada yang 28, 29, 30, 31. Kalau dalam Islam enggak. Dalam Islam itu bulan itu kalau enggak 30, 29. 29, 30. Kalau bulan Sya'bannya 30 atau bulan Sya'bannya tanggal 29 tapi udah ada yang melihat hilal, udah terlihat hilal, maka besok sudah dipastikan Ramadan. Wasabata indal qadi, lalu pemimpin presiden MUI Departemen Agama sudah ngumumin tuh, sudah ngumumin besok puasa, wajib shaum ala umumin nas. Jadi semua yang dipimpin di negara ini kalau udah diumumin sama MUI, sama Departemen Agama, sama pemerintah besok puasa, maka wajib puasa. Fa'ilam yasbut indahu, maka jika tidak menetapkan, mengumumkan oleh seorang pemimpin, wajib al-ra'i wala man saddaqahu faqat. Misalnya di sini ada ru'yatul hilal. Misal di sini karena gedungnya tinggi, bisa ada orang yang bisa melihat hilal. Bisa melihat hilal, caranya melihat. Lalu ini masjid punya alatnya. Begitu di tanggal 29 maghrib, siap-siap udah melihat, ada yang melihat di sini, di lingkungan di sini ada yang melihat hilal sudah terlihat. Maka kalau kita masyarakat ini percaya dengan yang lihat, maka dia wajib puasa. Atau di sini udah nentuin, tapi pemerintah belum menentukan, kita boleh ikut pemerintah. Yang penting sudah ada yang melihat. Pemerintah nggak terlihat, kata pemerintah, karena tertutup awan. Ini hilal nggak terlihat, maka diputusin ini masih bulan Sya'ban, besok masih bulan Sya'ban. Sya'bannya digenapin 30, berarti besok belum 1 Ramadan. Lalu yang melihat dia sendiri, dia melihat hilal, maka dia yang wajib untuk berpuasa, menentukan besok 1 Ramadan. Kalau yang kayak kita umum, itu tergantung daripada keyakinan kita, mau ikut pemerintah atau mau ikut satu lembaga. Nanti ada penentuan
itu melalui ru'yah, ada melalui hisab. Kayak seperti saudara-saudara kita, mungkin ada yang di kalangan Muhammadiyah itu menentukannya pakai hisab. Udah tentuin tuh jauh-jauh hari udah tahu ya. Tapi kalau kayak pemerintah atau orang-orang Nahdlatul Ulama, mereka nggak pakai hisab, dia pakai ru'yah. Terlihat atau tidak? Karena dalilnya sama, dalilnya dua-duanya sama, cuma penafsirannya saja yang berbeda. Sumu li ru'yatihi wa abdiru li ru'yatihi. Nabi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sumu li ru'yatihi, berpuasalah kalian karena melihat hilal. Wa abdiru li ru'yatihi, dan lebaranlah kalian, beridul fitrilah kalian karena melihat hilal. Kata ulama, lamnya bil ilmi, karena tahu, pakai hitung-hitungan. Makanya yang dipakai oleh orang-orang Muhammadiyah, dia pakai hisab, hitungan. Hadisnya sama, cuma penafsirannya berbeda. Yang mana yang benar? Dua-duanya benar. Yang nggak benar yang nggak puasa. Dua-duanya benar. Kita mau ikut pakai yang pemerintah, benar. Pakai yang Muhammadiyah, benar. Dua-duanya mempunyai dalil. Walaman saddaqahu, lama itu tiap tahun ini di Indonesia itu berpuasalah kamu ketika melihat hilal. Lihat, ada perbedaan. Kita kalau pakai baju warnanya ada putih, ada hijau, ada biru, itu jadi bagus. Kalau plong terus semua, ya indahnya keindahan Islam itu. Yang penting selagi masih ada dalil, selagi masih ada dalil. Lalu apa syarat-syarat sahnya salat, sahnya puasa? Wasurutu sihhati shaumi sittatun. Syarat sahnya puasa itu ada 6. Yang pertama yaitu al-Islam. Kalau tadi yang wajib puasa, ini yang sah berpuasa. Pertama Islam, berarti selain Islam kalau puasa tidak sah. Yang kedua tamyiz. Yang kedua adalah tamyiz. Dia misalnya belum balik tapi udah tamyiz, sah nggak puasanya? Sah. Tapi belum ada kewajiban. Kalau tadi balik itu wajib. Tapi kalau tamyiz sah. Sah lalu mendapatkan pahala buat dia dan orang tua. An-naqalu minal haidi wan nifas jami'an nahar. Suci dari haid dan nifas sepanjang hari, mulai dari subuh sampai maghrib itu harus suci dari haid dan nifas. Umpama ada seorang perempuan 5 menit sebelum azan maghrib dia keluar haid atau nifas, darah haidnya keluar, maka puasanya batal seketika itu. Kenapa? Karena syarat sahnya puasa harus suci dari haid dan nifas mulai dari subuh sampai maghrib. Ada orang misalnya wanita 2 menit sebelum azan maghrib dia lahiran, maka puasanya batal. Nanti ba'da Ramadan dia wajib qadha. Warabi an-niyah. Dan yang keempat niat, wajib niat. Niatnya kapan? Niatnya malam, ba'da maghrib sampai sebelum subuh, sebelum azan subuh. Kalau tidak niat, maka dia tidak sah puasanya. Nggak sah puasanya, nanti wajib qadha. Nah, niat ini innamal a'malu binniyat. Lalu bagaimana talafuznya? Kalau talafuznya sunnah, yang penting dalam hati dia niat untuk berpuasa setiap hari. Niatnya setiap hari
Misalnya begitu dia berbuka dia udah blank, nggak ingat bisa nggak ingat niat. Pokoknya begitu dia buka udah makan, lalu terawih, nggak ada kata besok mau puasa Ramadan nggak. Salat isya, terawih, tidur. Begitu dia bangun, contohnya subuh, udah azan subuh, dia nggak ada niat dari isya, nggak ada niat untuk berpuasa. Begitu subuh, azan subuh dia beringat, semalam nggak niat, maka dia wajib imsak, wajib menahan sampai maghrib. Tapi ba'da Ramadan dia qadha. Makanya ada pendapat yang mengatakan boleh taklid Imam Malik. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri kullihi. Saya niat puasa Ramadan sebagai kewajiban 1 bulan penuh. Nanti kalau udah ditaklid kepada Imam Malik, makanya para DKM para imam kalau yang imamin malam pertama, dia harus pertama dia niat puasa yang biasa Imam Syafi'i, lalu ditambahkan nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Setelah selesai, bapak-bapak, ibu-ibu, mari sama-sama kita niat puasa Ramadan selama 1 bulan. Niat untuk 1 bulan mengikut mazhab Imam Malik. Nanti ketika dia sudah bertaklid, dia lupa, maka puasanya lupa. Dia lupa niat. Nanti sudah tercover dengan niat yang sebulan. Wa tasihhu niyatu siyami tatawwu qabla zawal. Tapi kalau untuk Ramadan, untuk puasa Ramadan, puasa nazar wajib malam. Tapi kalau untuk puasa sunnah enggak wajib malam. Yang penting sebelum zawal, sebelum zuhur dia niatnya. Yang penting belum terkena nasi, belum terkena makanan. Misalnya umpama jam 9 dia belum dari subuh sampai jam 9 dia belum minum, belum makan di hari Senin. Ya udah, dia udah saya puasa sunnah sah. Yang penting sebelum zuhur niatnya. Itu untuk puasa sunnah. Sedangkan puasa wajib dia harus niat di malam hari. Tapi yang paling afdolnya, walaupun puasa sunnah, afdolnya dia itu niatnya di malam hari, itu lebih afdol. Tapi untuk sah nggak apa-apa, siang nggak apa-apa. Wa yajibu isyanil fardhi tahyinuhu. Dan wajib untuk puasa yang wajib, puasa fardu harus mentakyin. Misalnya puasa Ramadan, nawaitu shauma Ramadan. Puasa nazar, nawaitu shauma nazrin. Puasa kafarat, nawaitu shauma kafarah. Harus mentakyin, ini puasanya apa nih? Puasa Ramadan, apa puasa nazar, apa puasa kafarah. Harus ada takyin, ditentuin. Kalau dia hanya puasa saja, nawaitu shauma, saya niat puasa, nggak ada tentuan wajib, maka puasanya tidak sah. Puasa qadha, nanti misalnya ada yang ketinggalan atau nggak puasa di Ramadan 2 atau 3, maka begitu dia membayarnya di bulan lain wajib mentakyin. Ini mau puasa apa nih? Saya puasa bayar qadha. Ya udah, tentuin puasa qadha. Wa niyatihi fi juz'in minal lail. Dan terjadinya niat itu pada bagian daripada malam, bebas. Mau yang penting antara maghrib dan subuh.
Mau ditaruhnya ba'da tarawih boleh, mau ditaruhnya habis buka puasa boleh, mau ditaruhnya di malam hari boleh. Yang penting waktunya itu dari maghrib sampai subuh, itu niatnya. Wal afdalu wuquha fi sulusil akhir. Dan yang paling afdalnya niatnya itu di sepertiga malam. Tinggal dibagi 3 aja. Misalnya maghrib jam 6, subuh jam 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dibagi 3. 10 dibagi 3 berarti 3 jam. Berarti dari jam 7, 8, 9. Jam 9 itu niat paling afdol, sepertiga. Bicara baginya. Ini yang kalau bicara masalah afdol. Wal khamis al-imsak anil mufattirati kulliha minal fajri minal ghurub. Dan yang kelima yaitu menahan dari segala yang membatalkan puasa seluruhnya mulai dari subuh sampai maghrib. Wasadis dukhulul waktu au wujudu sababi fi shaumil fardhah. Dan yang ketujuh yaitu masuknya waktu, harus sudah masuk waktu atau ada sebab, adanya sebab di dalam berpuasa yang fardu. Itu harus adalah syarat sahnya puasa. Lalu apa yang membatalkan puasa? Yang membatalkan puasa wal mubtilatu li shaumi asyaratun. Yang membatalkan puasa adalah 10. Al-awwal dukhulu syai'in min ahyani dunya walau qalilan ila jawfi amdan inda qala min ahadil manafijil maqtuh. Yang pertama adalah masuknya sesuatu dari benda-benda dunia. Di dunia, benda-benda dunia sekalipun sedikit, masuk sesuatu sekalipun sedikit ke rongga dengan sengaja. Jika masuknya sekalipun masuknya daripada salah satu lubang yang terbuka. Apa lubang yang terbuka ini? Hidung, kuping, mulut, dubur, sama kubur. Itu yang terbuka. Lalu bagaimana dengan suntik hijama, suntik bekam? Ketika disuntik itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena dia bukan manfas waktu. Masuk sesuatu dari mulut ke dalam, maka membatalkan puasa. Lalu bagaimana dengan orang yang berkumur ketika di siang hari? Kalau yang masih disyariatkan tidak membatalkan puasa. Berkumur disyariatkannya berapa kali? 3 kali. Kalau 3 kali, lebih dari 3 kali dia masuk ke dalam, maka puasanya batal. Tapi kalau misal dia baru 2, tapi dia nggak sengaja masuk sampai ke dalam, maka tidak batal puasanya. Cuman jangan disengajain. Mumpung siang haus dia sambil kumur-kumur masuknya sedikit. Makanya reak yang ada di mulut ketika kita ngomong langsung masuk ke dalam nggak membatalkan puasa. Kenapa? Karena itu masih bagian dalam, tidak membatalkan puasa. Asani al-qai'u amdan wa in lam yurja minhu syai'un ila jawfin. Yang kedua yang membatalkan puasa yaitu muntah dengan sengaja. Sekalipun tidak dia balikin lagi ke dalamnya, ke jawabnya. Misal muntah yang sengaja seperti apa? Bisa gini. Kita tahu kalau kita itu melihat sesuatu yang menjijikan itu bisa muntah. Itu. Lalu ada teman kita, ente jangan lewat situ. Kalau lewat situ ente melihat sesuatu yang
kita lewat. Contohnya ada yang kita nggak tahu membuat kita maka muntahnya itu tidak membatalkan puasa. Asalis al-jima' amdan walau bi ghairi inzalin. Yang ketiga yaitu berhubungan suami istri walaupun tidak keluar. Asal sudah berhubungan intim maka membatalkan puasa. Bahkan ada kafarahnya nanti. Kafarahnya ini termasuk adalah dosa yang besar. Kafarahnya orang yang berhubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan, dia itu kafarahnya kalau sudah terjadi maka dia pertama memerdekakan budak. Kalau budak tidak ada, dia pindah yang kedua, yaitu berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh terputus, kecuali terputus dengan hal-hal hari-hari yang diharamkan. Seperti apa? Hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 di bulan Dzulhijjah, atau hari raya Idul Adha, maka dia boleh untuk tidak berpuasa, tidak dihitung. Misalnya dia kena kafarah, dia melakukan hubungan suami istri, dia memerdekakan budak, ini udah nggak ada, akhirnya dia puasa 2 bulan berturut-turut dari tanggal 1, begitu di tanggal udah mau 59 dia batal. 59 dia batal, ulang lagi dari pertama sampai 30 sampai 60, 2 bulan berturut. Kalau dia nggak bisa lagi, batal lagi, ulang lagi dari pertama. Terus begitu. Misalnya nggak mampu untuk berpuasa, ini pindahnya kalau dia sudah nggak mampu. Kalau masih mampu masih tetap di sini, begitu untuk di sini. Kalau nggak mampu nanti bisa diganti dengan memberi makan fakir miskin. Selama berapa tuh diganti? Selama 60 hari 2 bulan, 1 hari 1 bulan. Siapa yang terkena kafarah? Yang terkena kafarah adalah seorang suami. Istrinya enggak terkena. Kenapa? Karena istrinya sudah dibatalkan dengan sebab dukul, dengan sebab suami. Tapi suami yang batal duluan, dia yang terkena kafarah. Ar-rabi khurujul mani bita'ammudil istimna'i awil mubasharati walau bi ghairi jima'in ka khurujihi bil lamsi wal mu'anaqati wal qublati bila hadin. Yang membatalkan puasa yang keempat adalah keluarnya mani dengan sengaja, dengan sebab dia istimna. Istimna itu apa? Memegang ininya dengan tangan, itu istimna. Sengaja, mubasyarah atau dia berhubungan belum sampai hubungan itu, tapi dia keluar tuh, maka batal puasanya. Walau tidak ini jima'in, sekalipun dengan tanpa jima, tapi berhubungan sebelum jima sama istri. Kahmujihi bil lamsi wal mu'anaqati wal qublah, atau dia misalnya suami istri saling ciuman sampai keluar syahwatnya lalu maninya keluar, maka batal puasanya. Bila hari dengan tanpa penghalang, batal puasa. Khurujul mani. Lalu bagaimana kalau tidur mimpi keluar mani? Enggak, tidak membatalkan puasa. Al-khamis al-junun walau lahzatan yasiratan. Yang kelima, batal puasa dengan sebab nauzubillah min dzalik, gila, walaupun gilanya sebentar.
ketua legislatif, anggota DPR misalnya, ya tahu-tahunya suaranya kalah di Ramadan, pengumuman kalah. Ada yang bilang, ente nggak menang, wah udah habis duitnya, langsung gila dia, lagi puasa gila, langsung stres, maka puasanya batal. Walaupun gilanya sebentar, begitu dibilangin, ente kalah, nggak masuk, gila. Begitu bilang temennya bilang lagi, nggak bercanda, sadar lagi dia, puasanya batal. Lahzatan yasiratan, gambarannya. As-sadis al-ighma min al-fajri ila al-ghurub. Yang ketujuh, pingsan mulai dari subuh sampai maghrib. Pingsan dari subuh sampai maghrib, nggak ada jeda, itu nggak, puasanya nggak sah, batal. Tapi ada yang pingsan itu puasanya tetap sah. Misalnya dia begitu habis sholat subuh pingsan, begitu jam 11:30 bangun dia, tanya sama istrinya, tadi saya ngapa? Pingsan berapa? Sekarang jam berapa? 11:30, pingsan lagi dia sampai maghrib. Sah gak puasanya? Sah. Puasanya sah. Yang penting di pertengahan itu bangun tersadar. Makanya kalau mau enak puasa itu kan pingsan aja mulai dari subuh, tidur, bangun, pingsan lagi, itu gak berasa puasanya. Yang penting di antara subuh dan maghrib itu ada sadarnya. Kalau dari subuh sampai maghrib gak sadar sama sekali break, maka puasanya tidak sah, batal. Asabi al-iftar bi qabla an yatahaqqaqa ghurub asy-syamsi aw yaghribu an-ghurbi ghurubiha idza lam yatabayyan lahu al-hal. Yang ketujuh, berbuka sebelum maghrib. Sebelum waktu maghrib pasti itu udah buka dia. Atau dia prasangkanya udah maghrib, dia buka, tahu-tahunya salah. Nah, makanya hati-hati deh yang sering azan maghrib. Kalau belum pasti banget jangan azan dulu. Takutnya dia azan, tahu-tahunya belum waktu masuk maghrib, itu yang lain udah pada buka besar. Harus pasti dulu, ini maghrib udah masuk apa belum. Kalau belum masuk, jangan buka dulu. Saya lagi buka bersama bareng-bareng, ramai ngumpul, tahu-tahunya nada deringnya ini nada dering azan. Kalau buka bersama kan udah siap semua kan, normal udah di tangan semua tuh, siap. Tahu-tahunya dia ada yang nelfon, nada deringnya ada, Allahu Akbar, Allah, langsung makan. Tahu-tahunya kurang 2 menit kurang 2 menit toh, belum makan tapi udah masak. Nah, batas kayak nanti wajib kodok, karena belum pasti. Harus pasti dulu. Dosa tuh yang nanti dia kodok, wajib kodok. Nanti kurang 5 menit, kurang 2 menit. Iya, aliyah tahap harus pasti. Kalau sekarang mah lebih gampang, ada HP, ada handphone, ada TV. Lihat dulu, jangan mentang-mentang masjid, karena masjid duluan aja tuh. Belum waktu udah aja nih. Lihat channel di TV, lihat channel ini, belajar belum? Oh, udah. Lihat sudah siap, belajar belum? Udah. ATP belajar. Takutnya salah. Begitu dia setel, lagi azan, misalnya di luar negeri aja kan. Syaratnya harus pasti. Asami turu riddah waliyadzubillah. Yang ke-8, murtad, maka membatalkan puasa. Di tengah-tengah lagi hari puasa dia murtad, keluar dari Islam, kepercaya, maka dia batal seketika itu puasanya. Atasi turul haidi awal nifas, sama tadi. Kalau head dan nifas maka membatalkan
ukubatu bil balad bil bulali. Yang ke-10 yaitu melahirkan, walaupun lahirnya dalam keadaan sesar, tetap membatalkan puasa. Wa man aqama 'amidan fi Ramadan aw nasiya fihi niyata lailah wajib 'alaihi al-imsak baqiyatan nahar. Barang siapa yang berbuka sengaja di bulan Ramadan atau lupa niat di malam hari, maka dia wajib untuk imsak, maksudnya menahan. Dia batal nih jam 8 pagi batal atau jam 11 dia batal, maka dia nggak boleh makan sampai maghrib, tetap wajib imsak. Di kadang kagak kita sakit ya, malah sengaja makan di rumah, kita makan 4 orang itu nggak boleh. Jadi tetap kita walaupun nggak ada kewajiban untuk berpuasa, tetap kita harus bisa menahan. Jangan sembarangan. Ada merokok ya di bulan Ramadan, rokoknya nggak menghargai orang yang berpuasa, nggak menghargai bulan Ramadan. Ataupun kita nggak kuat sama sekali ya, misalnya nggak kuat makannya jangan sampai terlihat sama orang. Ngumpet aja di kamar. Jangan malah kita orang malah sengaja makan. Kalau memang kita nggak mampu untuk puasa, hal-hal yang menyebabkan kita nggak berpuasa, maka jangan sampai kita mengubah ketidakpuasaan kita ke depan orang. Wajib imsak. Wa kadza man tabayyana lahu subutul Ramadan asna'a yaum asy-syak. Ini memang nggak ada susah gambarannya. Dan begitu juga orang yang sudah jelas, misalnya ketika di tengah, ini gambarnya gini, kita di tempat pelosok yang kagak ada informasi kalau besok adalah 1 Ramadan gitu. Besok udah 1 Ramadan, kita nggak ada informasi, misalnya di daerah pelosok, tahu-tahunya di jam 11 siang ada orang dari mana ngabarin kita, ini udah 1 Ramadan, sekarang udah 1 Ramadan, saya udah melihat pemerintah tapi belum sampai sini. Nah, nggak ada internet, nggak ada yang ngabarin, maka orang tersebut wajib imsak sampai maghrib. Satu kampung wajib imsak, walaupun dia nggak puasa, karena informasinya telah. Itu yang membatalkan puasa. Lalu apa saja yang tidak membatalkan puasa? La yumkinu shay'un bi usuli syai'in ila jawfihi min ajli jannah mutlaqan wa la min ajli dunya in wasala ilaihi bi ghairi ikhtiyari aw ma'a nisyani wala bil jimai wala bil khurujil mani. Tidak membatalkan orang yang berpuasa dengan sampainya sesuatu ke rongganya dari makanan-makanan surga. Misalnya punya keramat, punya kewajian, dia dapat makanan dari surga, makan bisa gitu, maka enggak batal puasanya. Untuk jangan pura-pura lagi siang Ramadan, lagi makan sama nasi, lalu ditegur sama temannya, itu enggak puasa, enggak, ini makanan dari surga. Nggak bisa. Hanya orang-orang tertentu saja yang diberi kelebihan oleh Allah. Makanya para wali itu puasa banyak yang kuat kan? Mungkin dari situ. Jadi diberikan oleh Allah makanan surga. In wasala ilaihi bi ghairi ikhtiyar. Jika misalnya itu nyampainya itu dengan tanpa paksaan, atau manisyan, dia makan lupa di siang hari, maka puasanya tidak
Lalu bagaimana hukum kita sebagai orang yang melihat? Misalnya ada orang di siang hari, laki-laki di siang hari makan di bulan Ramadan. Hukum kita bagaimana? Lihat dulu. Kita lihat kalau orang itu bertakwa, orang itu kelihatannya ini ahli ibadah nih. Minimal sering ngaji, sering ke masjid, sering ikut pokoknya orangnya orang baik nih. Kita yang melihat, begitu melihat dia makan jangan ditegur. Diemin aja sampai kenyang, sampai dia minum. Kenapa? Siapa tahu itu memang rezeki dari Allah buat dia. Kita nggak boleh itu. Biar dia bisa dia makan, kita lihatin aja. Dia makan, nambah lagi 1 piring, makan lagi. Nambah lagi 1 piring, 3 piring. Sampai minum, dia minum. Udah diemin aja. Begitu selesai tanya, "Ente nggak puasa?" "Iya, nggak puasa." "Lah, itu dari tadi bilangin, ente nggak puasa?" "Puasa, saya lupa." Nah, itu dari surga. Tapi kalau ada orang yang dia lihat ini, orang ini amal ibadah kurang, jarang ke musola, jarang ke pengajian, makan di siang hari, kita wajib berbuat. "Pak, maaf, ini bulan Ramadan, Bapak nggak puasa?" "Enggak." "Hargai orang yang sedang puasa, makannya jangan di luar." "Tidak, kalau emang nggak mau puasa, makan di dalam, jangan di luar." Wajib kita berbuat. Orang berakal, balik, berakal, sehat, makan di luar, kita sebagai orang yang berpuasa ada kewajiban untuk berbuat. Kalau dilihat orang tersebut tidak ahli ibadah, tapi kalau ahli ibadah jangan ditegur dulu, selesai dulu. Karena apa? Karena siapa tahu itu emang pemberian dari Allah. Wala bil jima, wala bil khurujil mani kadzalika. Tidak dengan sebab jima dan dengan sebab keluarnya mani. Kalau sengaja, kalau lupa, maka tidak membatalkan puasa. Walaupun yaitu keluar mani atau berjima, tapi karena dengan sebab lupa, maka puasanya tidak batal. Wala bil qalil bahran, tidak membatalkan puasa dengan sebab muntah yang terpaksa, dipaksa muntah, maka tidak lam yurja minhu syai'un ila jawfi, selagi tidak dia membalikan lagi ke dalamnya, nggak masukin lagi, dia muntah nggak sengaja, dia nggak masukin, maka puasanya tidak. Wala bil muhamah idza jarat ila jawfi qahran, dan tidak membatalkan puasa dengan sebab dahak yang mengalir dari jauh. Dahak ini enggak, lendiran yang ada di tenggorokan itu tidak membatalkan puasa. Walakin ihtihal wal ihtihal, pakai celana dan pakai rambut itu tidak membatalkan puasa. Wa in wujidat ta'mul kuhli wa duhni fi halqihi, sekalipun ada rasa di tenggorokan, dia pakai sipak mata lalu di sini berasa enggak membatalkan puasa. Wala bidukuli dubab wal ba'udi wal gubar al kanasi wal gurbalati fi jawfihi wa in amkanahu ayat yatajannaba dzalika, dan tidak membatalkan puasa juga dengan sebab masuknya lalat, nyamuk atau debu yang halus pada rongganya, karena membatalkan puasa. Wa in amkanahu ayyajtaniba dzalika, sekalipun dia mampu untuk mencegahnya, karena misalnya dia lagi mulutnya terbuka lalu masuk ke dalam, maka tidak membatalkan
wal istinsa ila jawfihi bidalan yuballigh bihima. Begitu juga air madmadah dan istinsa. Istinsa itu apa? Masukin air ke dalam hidung lalu dikeluarin lagi. Istinsa. Madmadah berkumur selagi tidak bersangatan. Umurnya itu enggak terlalu, maka tidak membatalkan puasa. Wa kana sabun fi wahidatin minal marrati salasi. Dan selagi tidak lebih dari 3 kali. Kalau sudah 3 kali maka batal puasa. Kalau masih 3 kali enggak. Wala bin naumi wa in istaghraqa nahar kulluhu. Dan tidak membatalkan puasa dengan sebab tidur walaupun tidurnya dari subuh sampai maghrib. Kalau pingsan masih batal. Tapi kalau tidur misalnya habis sholat subuh dia tidur, begitu bangun azan maghrib, batal ke puasanya? Enggak. Tapi kalau pingsan tadi batal. Dia bangun sama sekali tuh. Habis sahur, malamnya habis begadang, begitu habis sahur dia tidur. Tahu-tahunya udah ada yang bangunin sampai maghrib. Begitu dia bangun udah azan. Sah nggak puasanya? Sah. Tidak membatalkan puasa. Wala bil iqma tidak apa qolah zakat innahar. Dan begitu juga tidak membatalkan puasa dengan sebab pingsan apabila dia bangun walaupun sebentar di siang. Tadi yang saya bilang. Bisa dianjada minumiyata fi waqtiha. Dengan syarat bahwa didapati darinya dia niat ketika itu. Ada niat pingsan dari pingsan dari subuh, begitu jam 11:30 dia bangun pingsan lagi sampai maghrib. Yang penting malamnya udah niat. Tidak membatalkan puasa. Wala bil pasti wal hijamah. Suntik dan bekak tidak membatalkan puasa. Itu adalah beberapa yang membatalkan puasa. Kesunahannya banyak. Ini kalau dibahas tidak akan cukup waktunya. Mungkin dari para jamaah ada yang ingin ditanyakan berkenaan dengan puasa, baik yang membatalkan puasa ataupun sebab-sebab tidak sahnya berpuasa. Wallahu a'lam bishawab. Awal ma yuhasabu 'alal insan as-shalah. Yang pertama kali dihisab, dipertanyakan kepada manusia yaitu sholat. Kalau sholatnya dia rapi, maka ibadah-ibadah yang lain rapi. Dia puasa tapi enggak sholat, maka kuncinya ada di sholat. Puasanya terhalang nanti pahalanya. Tapi jangan kita larang juga. Jangan sampai nanti bahkan dia kalau kita larang malah dia sholat kagak, puasa kagak. Misalnya dia masuk baru mau bisa puasa doang, sholatnya enggak. Ya udah nggak apa-apa, kerjakan aja puasa. Sholatnya gimana? Udah biarin. Tapi sambil kita nasihati, ini sholat tuh wajib. Sholat wajib semua umat Islam harus dikerjakan. Ente nggak bakal bisa diterima sambil nasihati. Jangan kita langsung bilang nggak bakal diterima puasa, percuma puasa kalau sholat enggak. Nah itu nanti dia malah ya udah daripada percuma biar gua puasa gua sholat. Jangan gitu. Jadi
Akhirnya dia datang lagi kepada Nabi. Ya Rasulullah, celaka. Kenapa? Saya tadi siang saya melakukan hubungan suami istri siang hari di Ramadan. Apa hubungan saya ini ya Rasulullah? Lalu kata Rasulullah, udah, kamu memerdekakan budak, cari budak, merdekain. Ya Rasulullah, jangankan budak, saya gak punya duit nih buat merdekain budak. Ya udah, kamu puasa 2 bulan berturut-turut. Rasulullah puasa 2 bulan berturut-turut. Jangankan puasa 2 bulan, yang sebulan, yang sehari saya kadang-kadang kuat ya Rasulullah. Ya udah, kamu memberi makan orang miskin 1 hari 1 kali selama 2 bulan. 60 pakaian miskin, cari, beri makan. Ya Rasulullah, saya nggak punya duit buat apa? Buat beri makan. Akhirnya Rasulullah masuk ke ininya, ngambil. Ya udah, ini ada 60 makanan, 1 mud, kamu berikan orang miskin. Ya Rasulullah, ini kampung, di kampung ini tidak ada yang miskin kecuali saya. Ya udah, itu buat kamu semua bawa. Jadi yasiru wala masiru, permudah, jangan ya. Ini misalnya dia baru melakukan puasa doang, puasa saja tidak sholat, jangan langsung bilang kamu gak bakal diterima puasanya. Udah, biarin puasanya dulu sambil nasihatin, ente ini puasa ente nanti mau biar diterima apa? Kerjakan sholat 5 waktu, karena gak bakal diterima. Iya benar, gak bakal diterima. Tapi kalau kita ngomongnya sama dia makin apa? Makin gak ngerjain nanti, maka makin menjauh dari agama dia. Tapi dengan sebab kita nasehatin, malah dia malah jauh. Ya, dalam berdakwah pun begitu kita. Jangan langsung kita bilangin begini. Kalau kayak di majlis ini kan nggak ada yang, maksudnya nggak ada yang tertentu saya singgung kan. Semuanya kena, misalnya gitu. Semuanya kena. Tapi kalau berdua dia kan langsung merasa tersinggung sendiri. Sampai kita dakwah malah membuat dia itu menjauh dari agama. Dia yang kerjakan puasa, nanti lama-lama dia baru kerjain sholat. Bagaimana hukumnya kalau ada yang punya niat bahwa besok saya tidak puasa karena suatu pekerjaan, walaupun nanti punya niat untuk mengkodoknya gitu. Hukumnya saya untuk tidak puasa esok hari itu bagaimana? Walaupun nanti punya niat untuk mengkodok di Jadi kalau puasa yang wajib itu, kalau dia niat untuk tidak berpuasa, dia berdosa. Tapi beda sama orang yang ini, dia tahu dia ini nggak mampu full, kecuali apa yang tadi itu, yang orang benar-benar tua, sakitnya udah benar-benar nggak bisa memungkinkan untuk sembuh, itu dari malam dia niat itu nggak puasa nggak apa-apa. Tapi kalau dia masih mampu, cuma dengan hal pekerjaan yang berat, lalu dia udah nggak lihat nggak berpuasa, itu berdosa. Harusnya bagaimana? Ya udah, dia malamnya niat, begitu niat dia puasa, begitu di pertengahan nggak kuat berbuka, nggak apa-apa, itu nggak ada dosa. Dia udah kuat, yang penting dia udah jalanin. Umpama misalnya dia ini besok kerjanya berat, lalu malamnya dia tahu tuh besok pagi dia mau kerja berat, udah malam dia niat puasa, sahur, begitu sahur langsung
dia kerjanya. Nanti di pertengahan dia tidak kuat, dia boleh batal. Karena kan syarat puasa itu tadi apa? Al-qadir ala shaumi, mampu ketika berpuasa. Karena kerjaan dia berat, nggak mampu dianggapnya kan? Puasanya nggak mampu dia. Kalau dia kerjain sambil puasa, maka nggak kuat. Boleh dia berbuka. Dia berbuka, dia nggak berdosa. Nanti begitu selesai Ramadan dia kotor. Yang penting malamnya udah ada niat, dia ada puasa juga. Ketika dia nggak mampu, baru dia berbuka. Bahkan orang yang musafir pun boleh berbuka. Orang yang musafir pergi berpergian di lewati dua marhala. Yang boleh qashar jamak, dia boleh tidak berpuasa. Dengan syarat apa? Dengan syarat dia keluar rumahnya sebelum subuh. Sebelum subuh udah keluar rumah dulu. Begitu di keluar rumah, di perjalanan dia boleh tidak berpuasa karena dianggap musafir. Kalau tiba musafir ke pasar Serang pun belum dianggap musafir, itu berpuasa. Misalnya Ramadan, dia datang ke Tanah Abang atau ke pasar Serang untuk belanja, ibu-ibu misalnya, begitu di pasar beli bakso, ada di kenapa nih? Saya lagi musafir, belum musafir itu yang sudah diperbolehkan qashar jamak 2 marhala atau 82 kilo. Perjalanannya dari rumah dia ke tempat tujuan itu 82 kilo. Kalau kurang dari 82 kilo maka tidak diperbolehkan untuk berbuka, wajib berpuasa. Kalau udah lewat 82 kilo boleh dia untuk tidak berpuasa. Kenapa? Alasannya musafir. Ya, kalau kerja puasa dulu, ketika dia tidak mampu baru diperbolehkan untuk berbuka. Maka bedanya apa? Bedanya kalau yang dari malam sudah niat tidak berpuasa dia berdosa. Kalau yang dari malam berniat berpuasa ketika dia berbuka tidak berdosa. Nah, karena alasannya la yuqaddir, tidak mampu. Ada lagi. Ustaz, kalau ada orang yang melakukan puasa, itu bisa nggak diganti dengan cara yang lain? Maksudnya nggak harus puasa gitu, bisa diganti dengan cara yang lain. Kalau dia tidak punya utang puasa, maka qadanya itu harus puasa. Kalau dia nggak mampu, nanti boleh dengan fidyah. Qadanya tetap dengan puasa. Kalau dia nggak mampu juga, nanti boleh dengan fidyah. Seperti misalnya ini, ada orang tua yang sudah tua yang atau orang yang sakit yang penyakitnya ini, kalau dia puasa malah tambah sakit atau lama sembuhnya, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Dia ada kemungkinan buat sembuh gak? Oh, gak ada harapan. Ya udah, dia sehari itu diganti dengan 1 mud. Likulli yaumin mudun. Bagi setiap 1 hari itu 1 mud. Ya gampangnya 1 mud itu gampangnya nasi padang lah, atau nasi bungkus lah. Berapa? 10.000. Berarti sehari dia keluarin 10.000. Dikali berapa kali dia tidak puasa? Tetap kalau dia dilihat kemampuan dia mampu untuk berpuasa, tidak ada yang bisa ganti. Tetap gantinya harus dengan puasa. Bahkan nanti itu bisa berlipat lagi tuh. Dia bukan hanya mengqadha juga, tapi bayar umumnya juga. Contoh misalnya, dia punya hutang di puasa tahun ini 4 puasa, 4 hari. Begitu dia membayar, ketemu lagi bulan Ramadan berikutnya. Berikutnya bulan Ramadan ketemu. Di bulan Ramadan berikutnya dia kan
nggak puasa. Begitu masuk Idul Fitri, dia yang utang kemarin masih punya utang tahun kemarin 4. Bukan hanya bayar 4 puasa doang ya, harus setiap 1 hari itu diganti dengan mut juga. Bayar puasa 1, bayar mut 1. 4 hari berarti 4 mut, 4 makanan untuk fakir miskin. Dia belum bayar juga, ketemu lagi Ramadan berikutnya, 4 dikali 2, 8 terus berlipat-lipat. Makanya kalau punya 3 itu udah, kalau kita punya ninggalin puasa yang dulu itu kalau dalam hukum fikihnya tetap nggak bisa diganti dengan yang lain. Wajib kalau dia mampu. Kalau dia nggak mampu boleh diganti dengan mut. Dan wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa fi ni'matin wa mazidan. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha', wa min du'a'in la yastajabu lahu. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti. Mambur. Iya, iya.